America questioning Russia's intentions with more than 100,000 Russian troops surrounding Ukraine. The situation we're facing in Europe is urgent and dangerous, and the stakes for Ukraine. Sejarah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Dewan Keamanan ini terdiri dari 15 anggota dan diantaranya 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Salah satu anggota tetapnya adalah Amerika Serikat. Dewan Keamanan Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Security Council merupakan salah satu badan utama PBB yang diberi tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Dewan Keamanan awalnya terdiri dari 11 negara anggota. 5 negara anggota tetap yaitu Republik Cina atau Taiwan, Perancis, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat. Dan ada 6 anggota tidak tetap yang telah dipilih oleh Majelis Umum Persyarikatan Bangsa-Bangsa. Fungsi Dewan Keamanan PBB sendiri adalah sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan internasional yang secara umum diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 26 Piagam PBB. Dewan Keamanan PBB juga berperan dalam penegakan perdamaian bagi negara-negara terutama yang terlibat perang serta dalam hal penggunaan senjata dalam perang agar para pihak tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum humaniter internasional, kebiasaan dan konvensi Den Haag 1907 dengan cara mengeluarkan resolusi. Menurut Kompas.com, Amerika sendiri menyatakan tidak akan mengirimkan pasukannya untuk berhadapan langsung dengan Rusia. Selain itu, negeri Paman Sam itu juga memberikan beberapa bantuan dana militer sebesar 350 juta US dollar serta dana kemanusiaan sebesar 54 juta US dollar kepada Ukraina. Selain itu juga beberapa negara yang merupakan anggota Dewan Keamanan PBB, salah satunya Amerika, ikut memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Moved against Ukraine by declaring these independent states. So today, I'm announcing the first tranche of sanctions to impose costs on Russia in response to their actions yesterday. These have been closely coordinated with our allies and partners and will continue to escalate sanctions if Russia escalates. We're implementing full blocking sanctions on 2 large Russian financial institutions, VEB and their military bank. Dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung itu Amerika dan Sekutu juga terlibat dalam konflik ini walaupun tidak terlibat secara langsung, dan juga secara tidak langsung juga Amerika di sini mempunyai power yang kuat yaitu dengan cara mempengaruhi sekutu-sekutunya untuk ikut memberikan sanksi kepada Rusia. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Cina, dan Rusia memiliki hak eksklusif yang disebut dengan hak veto. Penggunaan hak veto ini selalu menjadi hal yang selalu diperdebatkan. Misalnya, agresi Israel ke Palestina, khususnya jalur Gaza yang tidak pernah terselesaikan hingga sekarang. Dalam hal ini, Dewan Keamanan PBB yang memiliki peran untuk memelihara perdamaian dunia tidak dapat melakukan apapun karena pengaruh hak veto oleh Amerika Serikat. Dalam hukum internasional, pengaturan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB terdapat di dalam Piagam PBB, yaitu pasal 27 ayat 3. Penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB menyebabkan rancangan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap konflik Israel dan Palestina hanya menjadi draft yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Dalam perspektif ekonomi, perang Rusia dan Ukraina ini sesungguhnya adalah perang Amerika. Amerika justru lebih tampak dominan dalam memainkan sebuah kepentingan. Semua negara diajaknya untuk memblokade ekonomi Rusia sebagai sebuah sanksi atas serangan terhadap Ukraina. Tekanan dan ancaman bukan hanya ditujukan terhadap blok barat sendiri yang menjadi sekutunya, tetapi juga terhadap rival utamanya yaitu negara Cina, lalu India, dan kini sampai merambat ke Indonesia sendiri. Bahkan
kini Indonesia dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM atas penerapan aplikasi yang kita tahu itu adalah Peduli Lindungi dan beberapa isu lainnya. Perang Amerika ini telah berhasil menjatuhkan bom klaster yang semakin memicu kehancuran ekonomi dunia yang belum benar-benar pulih dari pandemi. Amerika Serikat memiliki keunggulan di berbagai bidang yang menjadikan mereka sebagai negara hegemoni atau negara yang dapat mengatur dan mendisiplinkan negara lain di bawah cengkeramannya sesuai dengan kepentingan mereka. Politik luar negeri Amerika Serikat juga menjadi kekuatan besar bagi mereka karena dapat mengkoordinir perpolitikan internasional sesuai dengan kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat di dunia. Hal ini telah dilakukan oleh Amerika Serikat sejak lama, mengikuti atau memasuki lembaga dan organisasi internasional. Dan sebisa mungkin mereka menjadi negara yang aktif dan berpengaruh, seperti World Bank, IMF, WTO, atau bahkan PBB. Organisasi dan lembaga-lembaga tersebut menjadi wadah dan alat bagi Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Mengingat dampak dan sepak terjang dari Amerika Serikat, ada pandangan umum bahwa negara adidaya yang ada akan terus berpartisipasi baik secara politik maupun finansial. Oleh karena itu, di antara kelima anggota tetap Dewan Keamanan, Amerika Serikat telah terbukti menjadi hambatan yang terbesar dalam upaya reformasi Dewan Keamanan PBB. Tidak hanya dapat menolak untuk melakukan kompromi, Amerika Serikat juga mampu menarik diri dari Dewan Keamanan atau bahkan PBB jika anggota lain dari Dewan Keamanan bersikeras untuk melakukan reformasi yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Hal yang dapat disimpulkan daripada diskusi kelompok kami adalah bahwasannya Amerika Serikat memiliki dampak dan juga peran yang cukup besar dalam Dewan Keamanan PBB. Hal ini dapat terlihat daripada hegemoni Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, diplomatik, dan juga militer, serta berbagai bidang-bidang yang lainnya. Dan juga kebijakan luar negeri Amerika Serikat mencakup kekuatan besar yang dimiliki oleh Amerika Serikat untuk dapat mengkoordinir berbagai kebijakan internasional agar bisa sejalan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu sendiri. Dan juga Amerika Serikat memiliki hak dalam PBB yang disebut sebagai hak veto, yang mana Amerika Serikat menggunakan hak veto itu sendiri pertama kali pada tahun 1972 terhadap Israel. Di dunia ini akan selalu ada negara yang kuat dengan posisi dominan yang ditandai dengan kemampuan yang luas untuk memberikan pengaruh atau memproyeksikan kekuasaan dalam skala global. Negara Amerika ibarat orang yang berdiri di atas gunung. Dia melihat orang lain kecil dan selalu ingin dipandang lebih tinggi daripada orang lain. Pengaruh kuat negara Amerika sendiri ingin menguasai apapun, serta sepak terjangnya ialah pandangan umum bahwa negara adidaya yang ada akan terus berpartisipasi baik secara politik maupun finansial dalam sebuah institusi untuk menghambat institusi tersebut, serta membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh negara adidaya. Itulah akhir dari presentasi kelompok kami, kelompok 2. Saya di sini sebagai editor mewakili teman-teman saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dan kekurang jelasan dalam menyampaikan materi ini. Sekian, terima kasih.